Ya. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam Zoominar Kepo, teman-teman ya. Kepo itu apa sih? Kepo itu komunitas edukasi psikologi Hapkido Online. Perkenalkan, nama saya Harum. Di Zoominar kali ini kita akan mengangkat tema kedisiplinan dalam bela diri untuk perkembangan emosi anak atau melatih fokus anak. Kita akan mengupas hal ini bersama narasumber yang sangat expert di bidangnya. Ada Ibu Yuliana Gautama, Master of Education in Educational Psychology Simon Fraser University, BC, Kanada, sekaligus konsul ABK. G. Iya, halo. Sekaligus konsultan ABK, anak berkebutuhan khusus. Halo, Ibu Yuli. Selamat malam. Bisa perkenalkan? Selamat malam. Bisa perkenalkan diri secara singkat, Bu Yuli. Oh, oke, baik. Selamat malam. Saya udah diperkenalkan tadi sama Sabam Harum. Nama saya Yuli. Saya banyak bekerja di untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang punya challenging behavior. Jadi saya nggak suka menggunakan kata nakal ya, jadi itu nggak ada di vocab saya, tapi kadang-kadang memang orang tua menemukan anak-anak yang punya perilaku yang cukup challenging, yang cukup menantang gitu ya. Jadi di situ peran saya. Saya banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah juga apabila ada anak-anak yang membutuhkan ekstra bantuan gitu. Terima kasih. Di sini juga ada Pak Deriko Irfan Amanullah, founder Sabri Learning Process, juga membuka jasa home training ABK, anak berkebutuhan khusus. Selamat malam Pak Deko. Malam. Sehat Pak? Tolong perkenalkan. Alhamdulillah sehat. Bisa perkenalkan Pak Deko? Ya seperti yang tadi disampaikan, saya ya hampir sama dengan Bu Liana ya. Saya memang founder dari Sabri Learning Process, jadi kita emang fokusnya melatih dan mendampingi anak berkebutuhan khusus, shadow teaching di sekolah, sama home training di rumah. Tapi selama pandemi ini, yang shadow teaching kita hapus dulu, jadi kita fokus ke yang di rumah aja. Gitu. Terima kasih. Ibu Yuli dan Pak Deko ini akan membantu kita melihat atau memberi pendapat dari sisi edukasi atau psikologi anak. Dan karena ini temanya kedisiplinan dalam bela diri, otomatis di sini ada pelatih bela diri. Halo Sabem Yuda Oktadonge, founder Taekwondo Kids, dan Taekwondo Kukiwon, juga dan satu Hapkido, World Hapkido Martial Arts Federation. Halo Sabem Yuda. Annyeonghaseyo. Annyeong. Saya domisili di Surabaya. Jadi saya ngajar taekwondo dan hapkido. Kebanyakan saya ngajar anak-anak mulai dari rentang usia 6 sampai remaja. Tapi paling banyak memang anak-anak SD. Ada remaja yaitu anak-anak yang dulunya saya ajar mulai kecil dan sekarang memang mereka sudah beranjak dewasa. Saya ngajar 2, hapkido dan taekwondo juga. Oh, luar biasa. Dan ini juga ada Sabem Jimmy Mahardi, founder Armstrong Hapkido Academy, dan 2 Taekwondo Kukiwon, juga dan 1 Hapkido, World Hapkido Martial Arts Federation. Selamat malam, Sabem Jimmy. Selamat malam. Halo. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Oke, saya juga dari Surabaya. Kebetulan saya mengajar Hapkido di Probolinggo, Situbondo, dan Jember. Wah, luas. Beberapa di Satpol PP, polisian, juga di komando militer, dan juga anak-anak. Kebetulan saya suka anak-anak. Salam. Salam. Suka anak-anak, Bu, Pak, G. Suka ibunya? Jangan. Sebelumnya, buat teman-teman yang hadir di sini, nanti kalau ada pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar. Di akhir perbincangan, kita akan membaca dan membahasnya bersama, ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama nih, saya mau tanya sama Sabem Yuda, nih. Anak-anak sekarang itu, ya, Bang, dibilang meletup-letup emosinya. Bener nggak sih begitu, Bang? Apa Sabem pernah mengalaminya saat di dojang? Buat yang nggak tahu dojang itu tempat latihan bela diri taekwondo. Betul, ya. Bisa share pengalamannya, Bang? Ya, jadi untuk anak-anak ya, meletup-letup itu relatif sekali. Beberapa anak itu akan sangat ekspresif ya.
Apalagi di bidang saya itu anak-anak kita ajar untuk lebih aktif. Jadi biasanya kita akan melihat mereka itu bergerak aktif dan biasanya dengan peredaran darah yang sangat baik, lancar, mereka itu akan sangat ekspresif. Karena mereka kan sehat ya, gerak badan gerak, terus mereka bisa bertemu teman-temannya, teman-teman baru. Dan biasanya di dojang atau tempat latihan, anak-anak akan lebih senang. Menurut saya belum ada hal yang signifikan bahwa anak-anak sekarang itu meletup-letup atau berbeda. Karena di waktu saya awal-awal belajar taekwondo itu, saya tidak mendapati hal yang sama. Jadi mereka masih ya seperti itu. Cuman perbedaannya adalah sekarang mereka lebih ekspresif. Anak-anak sekarang lebih ekspresif. Mereka sudah banyak info-info tentang banyak hal. Perbedaran kata yang luar biasa banyak. Pernah dengar nggak kata-kata yang kayak gini nih? Saya kalau ngobrol sama anak-anak remaja saya, mereka tuh suka gini. Ngomong serius, tapi akhirnya ada tapi bohong. Gitu sering dengar kan ya? Iya, Itu kan rada-rada bikin jengkel ya sebenarnya ya. Karena saya tidak menemui budaya atau kalimat-kalimat seperti itu pada waktu saya remaja. Waktu anak-anak dulu ikut taekwondo. Jadi kalau ditanya itu mereka sih oke sih, tidak ada. Jadi tidak ada yang membedakan dulu dan sekarang, dan di dojang pun masih sama. Tergantung pelatihnya bagaimana bisa membawa anak-anak ke mood yang baik dan bisa mengajar skill-skill yang baik. Oke. Kalau Sabam Jimmy nih kan pakai taekwondo, mengalami hal yang serupa nggak? Atau biasa-biasa aja ketika ngajar? Iya, sama seperti Sabam Yuda tadi bahwa cara anak untuk mengekspresikan sesuatu itu berbeda-beda. Dan memang kadang-kadang pelatih itu yang harus dilatih adalah public speaking. Jadi bagaimana cara mengkomunikasikan apa yang dia mau sehingga anak menurutinya. Jadi itu butuh selain waktu itu juga kemampuan. Jadi memang anak-anak itu karena tingkat ekspresifnya berbeda, jadi kita tidak bisa memperlakukan sama setiap anak. Ya, yang harus kita pikirkan metodenya. Tapi pengalaman yang pernah saya alami bahwa anak-anak itu kadang-kadang dia ada yang suka di challenging, suka di tantang. Sama-sama, ayo kamu bisa. Nah, kata-kata semangat itu yang harus setiap pelatih itu kemukakan ke anak. Karena memang anak-anak itu unik-unik ya. Ya, benar. Siap. Bu Yuli, ini kan kata Sabum Yuda tadi, anak-anak tuh lebih banyak perbendaharaan kata, lebih bisa berekspresif. Apakah ini karena pengaruh perkembangan zaman atau teknologi? Dan apakah hal-hal yang ekspresif yang seperti ini termasuk perubahan karena negatif atau perubahan positif? Jadi kayak intinya mereka punya cara menyalurkan ekspresi emosi mereka. Nah, ini pertanyaan yang sulit ini ya, Sabum ya. Kamu nantang ini. Sebenarnya gini ya, pada saat kita berbicara soal pergeseran emosi, sebenarnya nggak ada. Saya setuju sekali sama yang tadi Sabam Yuda bilang ya, namanya emosi mah semua anak dari dulu sampai sekarang ya tetap aja ada emosi sedih, kecewa, marah. Cuma memang terpengaruhi ekspresinya, cara menyampaikannya itu dipengaruhi oleh budaya dan informasi yang masuk. Misalnya, kalau zaman dulu itu nggak boleh. Kita menerima sebagai budaya waktu kita masih kecil ya, kita menerima sebagai budaya bahwa sebel-sebelnya kita sama orang tua nggak boleh tuh kita langsung menantang misalnya, atau kita langsung berkata kasar dengan orang tua. Itu sangat-sangat kayak tabu gitu ya, jadi sangat nggak boleh, nggak diterima. Tapi dengan pengaruh internet, dengan pengaruh TV, acara-acara yang kita lihat ada mulai dari muncul Mean Girls gitu ya. Waktu dulu saya ingat tahun 90-an, 2000-an ya. 2000 awal. Ada 2000 awal itu ada filmnya Mean Girls gitu. Nah, akhirnya jadi heboh tuh di Indonesia, mulai orang bullying masuk dengan secara bangga kayak wah lihat Mean Girls gitu ya. Ya, seperti kayak FC masuk Meteor Garden, terus habis itu keren gitu ya, 4 cowok jalan gede. Nah, itu ekspresinya aja, apakah menimbulkan emosi yang nggak ada sebelumnya? Sama aja sebenarnya emosinya, cuman karena pengaruh internet, pengaruh televisi, pengaruh media, pengaruh game, akhirnya ekspresinya itu mereka merasa ini normal. Jadi normal bagi mereka cara mengekspresikan itu menjadi sesuatu yang baru. Jadi sebagai pendidik, dulu kita nggak mengalami seperti itu, dan kita kadang-kadang kaget. Lah ini anak kok maksudnya kecil-kecil kok berani ngomong gini, atau
ngomongnya serius tapi kok begini gitu ya, tiba-tiba tapi bohong lah, kan gak pernah itu kita memikirkan kita dengan polosnya ngomong sama orang tua, aku bohongin kamu ya gitu ya, dengan bangga gitu. Lah ini kurang ajar atau apa gitu ya, kita masih proses dulu, kita loading dulu, mereka udah lewat, bagi mereka kan bercanda gitu. Nah jadi itu perbedaannya itu sih di situ, di cara mengekspresikan itu karena pengaruh dari budaya dan apa yang dianggap normal oleh lingkungan. Ini juga bisa jadi pertentangan buat orang tua, kan beberapa ada orang tua yang merasa yang agak mungkin kolot, merasa ih kurang ajar nih anak nih, ini kebanyakan nonton TV kayak gitu ya. Benar-benar bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, untuk Sabem Jimmy. Sabem Jimmy, apa sih hambatan terbesar yang pernah Sabem alami dalam pengendalian emosi anak didik saat latihan Sabem? Ya, saya pernah, biasanya anak itu memiliki yang tadi saya bilang, keunikan tersendiri, Oke. terus memiliki tingkat kekuatan fisik juga berbeda-beda. Tapi saya yakin dan percaya anak-anak itu memiliki kelebihan dibanding anak-anak yang lain. Jadi tergantung saya. Tapi kalau pertanyaannya pernah saya alamin, sangat pernah. Kalau anak-anak itu mungkin rasa memilikinya kuat dan rasa dibandinginya itu nggak suka gitu. Challengingnya dia kurang gitu. Nah otomatis saya harus memilah dan memilih. Oh ini anak ini bisa disatukan. Karena beberapa anak itu ada yang troublemaker. Jadi dia suka dia tidak mau melakukan sesuatu yang saya perintahkan. Tidak hanya itu, tapi dia mempengaruhi anak-anak yang lain supaya berbuat sesuatu sama seperti dia. Nah, kebetulan kalau saya ajar itu, kalau mereka melakukan sesuatu yang baik, mereka akan diberikan apresiasi, penghargaan. Tapi kalau mereka melakukan sesuatu hal yang kurang baik, kita akan berikan hukuman. Jadi itu sesuai ibaratnya menurut saya itu melatih kedisiplinan mereka. Karena di Hapkido sendiri, itu kebetulan kita tidak hanya belajar bela dirinya, tapi tata caranya, kebudayaannya juga ada. Kita saling respect, saling menghormat, begitu. Terus habis gitu menghormati tidak hanya kepada pelatih, tapi senior, ke sesama. Itu budaya itu untuk semakin melatih karakter anak, attitude anak, seperti itu. Tapi kalau kesulitan ya unik, dan saya anggap itu sebagai bonus, bukan sebagai sesuatu hal yang kendala gitu. Saya anggap itu bonus, karena kalau bisa melatih anak-anak, melatih orang dewasa agak lebih mudah. Contoh misalnya begini, orang dewasa kita kasih hardikan keras atau bentakan keras, mereka mungkin masih tetap latihan. Mereka walaupun ada dongkol tapi masih tetap melakukan gerakan apa yang kita perintahkan. Tapi anak-anak nggak bisa. Kita tegas sedikit, ngambek, mutung. tiba-tiba besok nggak mau latihan. Betul. Hilang lah, ya toh. Nggak ada bayaran kita lagi. Nah, akhirnya kita harus pikir metode di situ supaya anak-anak itu lebih mau nurut, yaitu tadi public speaking, komunikasi efektif. Kita bangun kepercayaan supaya dia lebih percaya sama kita. Itu dari saya. Semoga membantu. Lebih ke arah trouble suka nggak denger-dengeran, bahkan ngajak teman-temannya untuk melakukan hal yang sama dengan dia gitu ya. Dan solusinya itu lebih ke arah memberikan ini loh, kalau kamu melakukan hal kayak gini ya kamu dapat hukumanmu, tapi kalau kamu melakukan hal yang baik, ini apresiasi buat kamu. Seperti itu nggak ya, Sabem ya? Betul. Untuk Pak Deko nih ya, Pak Deko ini kan banyak banget pengalamannya langsung untuk melatih anak-anak berkebutuhan khusus kan, Ge? Ya. Apakah dalam situasi, tahap, atau progres tertentu, anak-anak ini bisa diikutkan latihan bela diri? Dan apakah hal ini bisa membantu atau menunjang perkembangan emosi anak ke arah yang lebih baik, Pak Deko? Ya, itu ada 2 pertanyaan ya. Jadi yang pertama soal emosi dulu. Jadi tadi kan dari Sabam Jimmy, Sabam Yuda sudah cerita tentang teknisi gimana di lapangan. Itu sudah cukup bagus semua. Tapi saya lebih suka melihat di balik itu. Jadi kalau kita bicara emosi, saya percaya ada sesuatu yang menyebabkan anak ini emosi. Tidak semua anak, kan tidak ada anak yang nakal, seperti tadi kata Bu Yuliana. Jadi
troublemaker pun itu pasti ada something di belakangnya. Itu Ya, yang saya tugas saya untuk mencari tahu itu. Jadi saya biasa mencari tahu itu, saya observasi, saya cari tahu. Nah, biasanya itu ada beberapa yang mainstream tuh biasanya timbul dari insecure, timbul dari rasa panik. Jadi dia panik karena teman-temannya bisa, dia nggak bisa, itu akhirnya timbullah gengsi, akhirnya timbullah emosi seperti itu. Jadi kita harus bisa telusuri apa penyebabnya anak ini emosi. Di situ biasanya kita masuk, kita pelajari gimana perilakunya. Tapi kalau syarat, kita bicara syarat, yang penting kalau saya kan di ABK ya, Sabam ya. Jadi saya yang penting anak ini bisa menggerakkan seluruh tubuhnya dengan baik, bisa jalan, bisa lari, bisa lompat. Selama dia bisa diajak ngomong, satu kalimat aja, itu sudah cukup syaratnya. Jadi ketika anak sudah bisa beraktivitas dengan seperti anak seusianya, terus dia bisa kita memberikan instruksi, kan bela diri itu kan motorik kasar yang sifatnya instruksi untuk melakukan gerakan 1, 2, 3. Nah, itu minimal anak harus paham instruksi, itu yang paling penting sih. Jadi kalau anak sudah ada instruksinya, sudah paham, dia bisa bergerak seperti itu, ya ini tinggal caranya nih di tengah-tengahnya nih gimana caranya dia bisa ngikuti. Itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Sabam Jimmy, Sabam Yuda, Bu Yuli juga sudah jelaskan soal aspek psikologisnya. Jadi itu sudah melengkapi lah menurut saya. berarti pada situasi anak yang berkebutuhan khusus itu bisa menggerakkan motor badannya, mendengarkan perintah, 1-2 kalimat, dan agak berfokus, itu berarti bisa diikutkan latihan bela diri ya, berarti nggih? Bisa diikutkan. Dan apakah hal ini bisa membantu atau menunjang perkembangan emosi dia, anaknya, ke arah yang lebih baik? Jadi, training berkebutuhan khusus dari Pak Deko, dan juga latihan bela diri itu bisa berkesinambungan, sama-sama menuju ke arah yang positif, mengembangkan emosi anak ke arah positif. Nah, untuk itu kita harus pahami dulu saya kan di terapi ya, Sabam ya. Di terapi itu kan kegiatan seperti bela diri ini masuk di kegiatan motorik, entah itu motorik kasar dan motorik halus. Kalau kegiatan kayak mencengkram itu masuk motorik halus, tapi ketika dia menendang, membanting itu motorik kasar. Nah, selain untuk melatih kegiatan itu, tujuan dari melatih motorik itu di balik itu kita biasanya ada 2 hasil yang bisa terlihat. Pertama, ketika anak sudah bisa motorik kasar, sudah ahli, sudah nyaman, anak akan jauh lebih percaya diri. Jadi percaya diri itu timbul dari motorik kasar yang baik. Yang kedua, motorik halus. Motorik halus itu ketika anak sudah ahli, sudah nyaman, yang timbul adalah tenang, sabar, gitu. Jadi anak akan lebih bisa masuk pelajarannya, lebih bisa tenang ketika motorik kasar halus ini sudah bisa semua. Anak semakin percaya diri, dia semakin tenang. Sehingga tadi yang saya bilang insecure dan panik itu akan tereduksi. Dan emosi pun akhirnya pun tereduksi juga. Jadi agak panjang ya Sabam ya sambungannya. Tapi ketika ditanya seperti itu, ya bisa. Bisa memberikan baik nih. Terima kasih. Untuk Ibu Yuli mungkin bisa menambahkan dalam segi ilmiah atau edukasinya. Kalau bagi tadi bagus, sudah jelas banget sih ini tadi Pak Deko menambahkan ya, apalagi kalau terutama buat anak ABK, karena buat anak ABK kebanyakan satu nggak bisa mengikuti aturan, jadi struktur itu sangat penting ya. Jadi untuk belajar mengikuti struktur, karena kebanyakan anak ABK sangat tidak bisa kalau dalam umpamanya banyak bagi mereka susah untuk bersahabat karena nggak jelas sistemnya. Tapi ini kok bergema ya suara saya? Iya, bergema. Oke. Kemudian, tapi kalau dalam taekwondo atau dalam bela diri lah, atau dalam olahraga yang terstruktur ya, karena saya ini bukan orang dari
taekwondo atau hapkido ya Sabam ya. Cuma kalau dalam olahraga yang terstruktur itu sangat-sangat bagus, sangat dianjurkan karena mereka belajar struktur, mereka belajar berelasi dengan orang lebih jelas karena role-nya setiap orang itu lebih jelas. Jadi pada saat kita mengatakan anak-anak itu, apalagi anak yang punya kesulitan untuk berelasi dengan orang, kita katakan ya udah kamu buat teman, ayo coba ngomong. Itu jauh lebih susah daripada sama-sama melakukan satu aktivitas dengan tujuan yang sama, tanpa ada beban untuk harus ngomong ke teman. Akhirnya relasi itu bisa terjadi dengan melakukan aktivitas bersama-sama. Dan berdasarkan nilai yang mereka bisa lihat. Jadi misalnya gini, saya senang itu, wah dia tuh hebat loh, dia tuh belajar loh, dia tiap hari ada latihan. Daripada seperti anak-anak pada tipikal anak yang bisa berteman, oh karena dia suka ini, aku juga suka ini, orangnya enak diajak ngomong. Nah kalau anak ABK itu sulit buat kayak gitu. Tapi pada saat ada share activity, kita katakannya ada kegiatan yang bersama-sama, saling sama-sama menikmati, itu bisa terbentuk relasi. Jadi kalau buat anak ABK itu dua hal yang sangat penting ya, struktur dengan jelas, mereka tahu aturannya harus jelas, nggak bisa tergantung moodnya pelatih. Nah ini kan nggak boleh, hari ini nggak apa-apa kalau kita ngomong-ngomong, besok-besok nggak boleh. Wah itu nggak bisa banget ya. Jadi mesti strukturnya mesti jelas, disiplinnya mesti ada, dan mereka bisa belajar mengembangkan itu. Gitu. Oke, terima kasih. Sangat-sangat jelas dan sangat-sangat membantu di sini. Sabam Yuda, ini menurut pengalaman pribadi, banyak banget teman-teman saya takut mengikutkan anak-anaknya bela diri karena perubahan emosi. Misalnya kalau yang cewek, mereka takut kalau anak saya yang cewek ini ikut bela diri nanti jadi tomboy, jadi macho, jadi terlalu laki-laki. Terus kalau umpamanya anaknya cowok, mereka takut anaknya ini kalau ikut bela diri bakal jadi keras kepala, jadi kasar, bahkan takutnya di sekolah jadi orang yang membuli temannya nanti. Kalau saya pribadi, sebenarnya karena saya praktisi bela diri juga, saya nggak setuju dengan pernyataan dan kekhawatiran hal kayak gitu. Tapi di sini tuh saya pengen Sabam Yuda membantu menjelaskan lebih gamblang lagi, apa benar seperti itu, Bem? Dan apakah benar latihan bela diri membentuk emosi negatif pada anak, Bem? Baik. Kalau dilihat dari perspektif kita, mungkin kita harus menunjukkan apa sih yang bisa kita berikan melalui bela diri. Jadi, bela diri itu terkenal waktu itu sekitar 1970-an. Jadi, Taekwondo sendiri dimulai di Indonesia sejak 1976. Jadi, sebelum itu bela diri itu sangat populer. Karena apa? Karena bela diri itu bisa membuat seseorang itu akan perform maksimal menurut film. Jadi, kenapa saya angkat itu? Karena kita sering melihat kebenaran relatif karena apa yang sering disodorkan oleh media. Kalau saya melihat dari permasalahannya, biasanya saya sebagai orang tua, saya ngerti perasaan orang tua tentang perubahan sikap pada anak. Saya ayah dari 3 anak. Anak saya yang pertama cewek, dia juara POMSE kemarin di UNER waktu Desember 2019. Dan selamat. yang kedua itu cowok, jadi 1 cewek 2 cowok, semuanya ikut taekwondo. Saya mengikutkan, wajar, papanya orang taekwondo ya, tapi saya mencoba menaruh perspektif di pola pikir orang lain. Kalau mereka punya pikiran tentang sesuatu, mungkin itu mereka melihat dari satu sisi atau hanya dari beberapa sisi. Ketakutan itu wajar sekali. Jadi biasanya ada yang berani mengikutkan di dalam bela diri karena situasi-situasi tertentu. Jadi pertimbangan orang tua atau mereka memilih bela diri dan olahraga seperti kita, itu mereka punya pertimbangan tersendiri. Anaknya dibully, anaknya merasa tidak pede, anaknya pasif sekali. Biasanya mereka langsung pilih bela diri. Padahal di bela diri itu banyak sekali aspek-aspeknya. Di dojang kami, di Sabum Jimmy juga, kita itu menghargai yang namanya respect. Kita menjunjung tinggi yang namanya kita toleransi dengan orang lain. Kita tahu di mana anak-anak itu butuh tempat, di mana mereka diakui sebagaimana mereka adanya. Jadi kita memberikan suasana yang baik, pembentukan mereka yang terbaik, supaya mereka itu jadi diri mereka, bukan menjadi apa yang saya inginkan. Saya tidak menginginkan, saya tidak mengharuskan murid-murid saya jadi atlet semua. Nah, saya ingin mereka menjadi versi terbaik diri mereka. Jadi mereka bagus di bantingan, bagus di rolling, bagus di jump. Akan saya sedikit push di hapkido yang banyak digerakkan seperti itu.
Apabila dia cukup lentur dan tingginya cukup, kakinya panjang dan dia bisa banyak gerak, cukup aktif, akan saya anjurkan ke taekwondo. Kalau dia nggak suka berkelahi, itu bagus di pomse, di jurus, di mana kita bisa mengolah nafas, menemukan keharmonisan badan sama pikiran. Itu bukan sesuatu yang magical, itu nggak ada sihir dalam hal itu. Dan itu semua kalau kita pelajari, semakin lama kita tahu bahwa sebenarnya badan itu akan nurut di bawah pikiran kalau kita bisa membawa komandonya itu di bawah pikiran. Kita itu harus mengalahkan badan kita sebelum kita mengalahkan orang lain. Nah, aspeknya terlalu banyak. Mungkin bisa kita bahas di lain waktu, karena pembentukan anak itu banyak sekali yang harus dibentuk. Dan kalau orang tua baik untuk menyerahkan anak-anaknya ke pelatihnya, setidaknya orang tua harus kenal pelatihnya. Betul, Sabam. Ya, tidak serta-merta, wah ini dojang ini atau tempat ini terkenal sekali, saya masukkan ke sana. Belum tentu anak itu suka. Kita harus kenal pelatihnya dan kita lihat apa yang dia berikan di tempat latihan. Tidak melulu bahwa orang itu terkenal, orang itu sudah atlet, belum tentu. Kita harus lihat dulu. Jadi kalau saya sebagai orang tua, saya ngerti sekali masalah-masalah seperti itu. Kalau anak cewek jadi tomboy, itu tidak serta-merta kalau ikut bela diri jadi tomboy, enggak juga. Murid saya banyak cewek dan mereka masih feminim sekali sampai sekarang, dan jalannya masih tetap kayak cewek juga, dia nggak aneh juga. Yang cowok juga nggak jadi kasar. Kenapa? Sekali lagi, yang mengubah untuk perubahan dari anak itu tidak hanya dari satu sisi. Bisa jadi dia dapat masukan dari teman-temannya, atau memang dia sengaja membalas. Nah, itu tidak instantly kita bisa merubah, tapi kita bisa memulai. Yang dari kami, yang dari saya, Sabam Jimmy, di Hapkido, respect itu memulai segala sesuatu. Kita masuk dojang, kita respect. Sebutannya Kyongne ya, Sabam ya. Cari Kyongne. Kita harus, ya, itu membentuk mereka. Tapi banyak hal lagi yang akan di belakangnya, tidak itu saja. Saya pikir itu ya. Mungkin Sabam Jimmy mau menambahkan, saya nggak tahu. Iya, kalau saya tambahkan, kalau boleh ya, minta waktu Sabam Harum. Boleh, Sabam. Ya, melengkapi saja. Sebenarnya anak-anak itu ada yang dia mudah bergaul, ya. Dia bisa bersosialisasi dengan cepat, atau bahkan ada orang yang anak yang minder gitu. Makanya itu saya, mungkin Sabam Yuda juga, itu ada kelas reguler, juga ada kelas private. Itu tujuannya adalah membedakan supaya anak-anak yang tadi kurang bergaul, kita les ke private, tujuannya adalah supaya dia ada nilai-nilainya dalam bela diri gitu. Dia ada respect tadi, terus dia ada pelatih kedisiplinan, motoriknya juga dilatih. Selain itu kan bangga gitu rasanya kalau jadi orang tua, anak tiba-tiba terima kasihnya nggak hanya terima kasih ngomong gitu, tapi dia kamsahamnida sambil hormat gitu kan, senang gitu rasanya orang tua, wah ada bangganya gitu ya. Nah, itu nilai-nilai yang seperti itu. Terus di bela diri selain itu juga kita ada namanya leadership. Jadi mereka itu kalau di dojang saya itu dilatih untuk mereka memimpin pemanasan. Mereka melatih daya ingat mereka. Apa sih biasanya kalau Sabum ini ngajarin pemanasannya mulai dari stretching itu, tangan, kiri, kanan. Itu mereka selain mengkoordinasikan gerak tubuhnya, mereka juga melatih daya ingat. Plus dia juga ada kepemimpinan. Nah, emosinya tersalurkan di situ. Itu saya mungkin bisa tambahkan dari Sabam Yuda, dari sisi praktisnya. Terima kasih. Oke, di sini sebenarnya udah cukup jelas banget ya. Saya menarik kesimpulan, perkembangan anak itu lebih ke arah lingkungan ya, juga sangat berpengaruh. Terus sebenarnya kalau untuk bela diri itu harus kenal pelatihnya kayak apa, dan metode yang atau nilai-nilai yang diberikan, diajarkan itu seperti apa. Tapi biasanya kan orang-orang tuh kalau nggak ada landasan ilmiahnya, saya nggak percaya, gitu. Makanya saya pengen tanya sama Bu Yuli, apakah ada bukti secara ilmiah kaitan antara rajin latihan atau materi latihan bela diri malah membentuk emosi negatif anak, Bu? Oke, begini ya, pada saat kita mengatakan emosi negatif, itu kan saya linknya itu ke agresif ya. Itu yang ditakutkan kan, apakah anak saya kalau ikut bela diri menjadi agresif gitu. Nah, sebenarnya ini adalah asumsi yang salah karena ini datang dari pandangan karena menonton film-film.
tentang apa itu bela diri. Karena gini loh, kalau di movie, film-film yang ditekankan adalah eksternal, adalah skill-nya. Wah, dia tuh jago, dia bisa melawan, bisa mengalahkan gitu. Padahal kalau namanya olahraga yang benar, jadi namanya organized sport ya, yang dilatih itu bukan hanya yang skill itu hasil akhir yang dilihat, tapi yang dilatih di dalam itu tadi ini benar banget tadi ya. Jadi ini tadi Sabam Jimmy, Sabam Yuda udah menjelaskan ya. Jadi sebenarnya aspek olahraga yang baik itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nilai yang harus. Jadi ada courage itu adalah nggak bisa menyerah, nggak gampang menyerah ya. Jadi anak itu dilatih sulit, tambah sulit. Kalau olahraga apapun itu kan selalu kemampuan itu nggak mungkin mentok gitu ya. Selalu lebih lagi. Yang kedua respect untuk diri sendiri, untuk orang lain. Terus yang ketiga leadership ya. Jadi kita mengenaati otoritas. Jadi kita mengenaati orang yang lebih besar, tahu posisinya, tahu ini orang lebih besar, kita harus menghormati. Terus disiplin, confidence, rasa percaya diri juga ditingkatkan, fokus, dan kemudian physical fitness. Nah, jadi hal-hal seperti ini, ternyata kalau kita lihat penelitiannya, diadakan penelitian dengan tahanan remaja. Nah, jadi anak-anak tahanan yang remaja, jadi delinquents gitu ya, jadi anak-anak remaja yang masuk ke tahanan remajanya, tapi ini di US, diberikan pelatihan bela diri. Ternyata tingkat agresif mereka menurun. Jadi tingkat agresif, tingkat perilaku yang agresif itu malah menurun. Ada juga meta-analisis juga dilakukan antara umur 6 sampai 18 tahun, itu melibatkan 507 anak. Ya, ternyata dilihat ada efek yang positif dalam hal mengurangi agresif buat anak-anak pada saat mereka belajar bela diri. Kenapa ya? Saya tadi itu senang sekali tuh kalimatnya Sabam Yuda tadi ya, mengalahkan badan kita sebelum mengalahkan lawan gitu ya. Karena itu pada saat bela diri itu yang dilatihkan gitu. Saya pernah melihat anak saya kan ikut taekwondo ya, melihat bagaimana saya melihat disiplinnya di mana pada saat nendang ya, orang ini lagi apa sih namanya yang tengkar gitu ya, yang melawan gitu ya. Tapi kalau wasitnya bilang stop, itu harus stop. Itu kan butuh self control yang luar biasa ya. Terus pada saat nendang nggak boleh yang ini, harus yang begini, harus caranya begini, nggak boleh sembarang. Kamu itu tujuannya bukan buat nyakiti lawan, tapi gimana caranya kita dalam itu memperhatikan skill. Nah, itu latihan yang butuh kedisiplinan yang sangat tinggi. Justru pada saat anak-anak punya disiplin seperti itu, dia itu akan belajar bahwa belajar merespek orang lain. Nah, dalam hal ini saya nggak berkata bahwa apakah nggak ada kasus sama sekali. Nah, apalagi anak-anak yang baru mulai, mungkin mencoba-coba, ya baru belajar nendang di rumah udah nyoba-nyoba. Apakah mungkin? Ya mungkin. Disitulah aspek kedisiplinan itu tolong jangan berhenti di dojang, tapi juga harus diterapkan di rumah. Karena kan di dojang nggak mungkin ya anak itu belajar nendang terus dia nendang temannya. Kan pasti dari dojang nggak boleh. Nah, terus dibilang di dojang nggak nendang temannya, tapi kalau di rumah dia nendang adiknya gimana dong? Nah, disiplin itu di rumah juga mesti diperhatikan. Nggak boleh serta-merta langsung bilang, gara-gara taekwondo gitu ya. Karena semua sport juga pasti ada bisa pengaruh negatifnya kalau tidak ada disiplin. Gitu kalau dari saya. Kalimat gara-gara taekwondo atau gara-gara bela diri ini yang paling sering saya dengar nih teman-teman saya. Kadang gara-gara dia taekwondo kemarin belajar nendang ini, dia tendang kakaknya. Hal yang seperti itu. Padahal menurut saya emang latihan durasi pendek itu nggak bakal merubah tiba-tiba serta-merta anak-anak tiba-tiba jadi tukang nendang di rumah, enggak. Tapi lebih ke arah gimana orang tuanya juga melatih atau mendidik anaknya di rumah. Betul begitu ya Bu Yuli ya? Ya, benar. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir. Sebelum pertanyaan terakhir, saya ingetin buat teman-teman yang hadir di sini, mungkin kalau ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komen. Nanti di akhir pertanyaan nanti, kita akan baca bareng, berusaha sharing bareng, dan menjawab bersama. Oke, pertanyaan ini untuk Sabem Jimmy dan Sabem Yuda, pelatih yang luar biasa ini. Sabem Jimmy dan Sabem Yuda, apakah kedisiplinan latihan bela diri memberi manfaat jangka panjang bagi anak? Dan bahkan sekalipun mereka sudah selesai atau tidak ikut latihan lagi, manfaat ini tetap akan ada. Tolong dibantu Sabem Jimmy dulu, baru dilanjut dengan Sabem Yuda. Kalau menurut saya itu sangat benar sekali bahwa kedisiplinan. Jadi
Kalau saya boleh jelaskan sedikit, pengalaman yang pernah saya alamin itu, saya kadang-kadang sangat bersyukur menjadi pelatih bela diri ya. Kenapa? Karena punya ketemu sama anak-anak yang luar biasa, sangat luar biasa. Jadi di dalam satu tempat latihan, saya itu pernah dibilang gini sama wali murid ya atau orang tuanya, Sabom, titip anak saya ya, gitu. Nah itu pertanyaan yang sering sekali yang saya dengar. Kadang-kadang saya juga lucu, maaf, ini guyonan ya, tapi semoga aja nggak direcord, tapi sudah direcord ya. Jadi maaf, sama saya berapa jam? Oke, seminggu sekali lah anggap ya 2 jam. Sama ibu berapa jam? Kenapa kok lebih percaya sama saya begitu? Nah, jadi sama seperti yang saya korelasikan, sama yang mungkin saya korelasikan bahwa kedisiplinan itu kadang-kadang orang tua itu sudah punya rules ya. Tadi kalau Bu Yuliana tadi nyampaikan bahwa di satu kejuaraan kalau misalnya ada Jong dan Hong ya, ada kompetisi, kalau wasitnya bilang Junbi, Chariot, Gyeongne, ya fight gitu ya. Terus esok mulai, terus bahkan Kelio udah stop, bener-bener stop, dia menendang, dia dapat hukuman. Maksudnya rules kayak itu sebenarnya sudah ada di keluarga kecil. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini. Nah, kalau di bela diri itu memberikan, ngelengkapin aja sebenarnya, ngelengkapin. Supaya apa? Anak-anak menggerakkan tadi motoriknya, terus akhirnya dia mulai menerima kalau misalnya dia tidak disiplin, tidak mengikuti apa arahan pelatihnya, mereka harus menerima sesuatu. Itu baik kok buat dia. Bukan itu jahat, itu baik. Itu baik karena itu melatih kedisiplinan. Dan kedisiplinan kalau misalnya tidak berlatih lagi ya karena sesuatu hal, mungkin pindah tempat atau ibaratnya susah ngatur waktu seperti itu atau banyak pun, saya yakin orang tua bisa memberikan contoh. Karena contoh misalnya gini, anak tidak bisa push up, jadi orang tua ngalahin gitu, dia belajar push up supaya apa? Anaknya juga disiplin untuk dia belajar push up karena anak itu cerminan daripada orang tuanya. Jadi orang tuanya juga, ayo kamu biar bisa push up yuk, ayo mama, papa push up juga begitu. Itu melatih kedisiplinan dan harapan saya pasti bisa. Asal mau, kalau sudah mau, ayo maju, mulai gitu. Mungkin Sabam Yuda bisa nambahin, melengkapin lah. Gitu. Ya, baik. Ini pertanyaan yang membuat saya berpikir gini nih. Kalau diri kita sudah lebih baik sekarang, apakah itu terjadi? Menurut saya apabila diri kita sekarang lebih baik itu kan tidak ada pembandingnya. Kenapa? Kita dulu milih taekwondo, saya dulu ketemu dengan teman saya, sahabat saya, dan dia ngajak taekwondo, saya kira ikut taekwondo. Semisal saya nggak ikut taekwondo, saya tidak ikut bela diri, saya tidak tahu kejadiannya, karena waktu itu saya membuat pilihan, dan sekarang saya ada di timeline. Kalau kita lihat Avengers nih, kita ini ada di line waktu di mana saya memilih pilihan taekwondo. Kalau misalnya saya kembali ke tahun itu, terus saya tidak memilih taekwondo, saya nggak tahu perbandingan saya yang ini dengan saya yang tidak memilih taekwondo itu apa. Jadi kalau saya yang lihat, kita harus lihatnya dari kebutuhan. Kebutuhan itu di mana orang tua itu yang paling mengerti anak seharusnya. Kalau orang tua sudah mengerti kemampuan anak dan kelebihan anak dan kebutuhan dia di bidang yang mana, apakah itu sesuai dengan apa yang kita berikan, maka itu akan bisa membuat anak itu lebih baik. Tugas saya sebelum Jimmy itu lebih tepatnya seperti asisten. Kami itu lebih menempatkan diri bahwa kami membantu untuk mengembangkan anak-anak di bidang yang mereka tinggal kita push. Nggak semua anak bisa langsung bagus, ya saya tahu, tapi kita bisa mengusahakan mereka untuk bisa menjadi lebih baik. Di dalam bela diri itu kita selalu menargetkan untuk hal-hal yang panjang. Jadi pembentukan mental, pembentukan kedisiplinan itu tidak ada yang instan. Jadi begitu kita melihat anaknya, tarik ulur dengan anak itu bisa berbeda. Anak ini, anak A dengan anak B itu bisa berbeda dan cara pendekatannya bisa berbeda. Bisa jadi prosesnya bisa berbeda juga, lamanya, intensitasnya,
pada waktu kita menangani anak satu dengan anak yang lainnya. Tapi kalau kita mengerti, dan saya dan Sambung Jimmy sudah mendalami ini hampir lebih dari separuh hidup saya untuk taekwondo, lebih dari umur saya, separuh umur saya untuk taekwondo ya. Jadi kita melihat bahwa ada hal yang saya peroleh dan itu saya mau bagikan. Hal itu saya mau bagikan karena itu membentuk saya. Saya sering membaca ada istilah seperti ini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan saya yakin bahwa kalau kita tajam karena sesuatu, kita bisa menajamkan orang lain juga. Kita bisa membuat anak itu lebih baik. Apakah kita selalu bagus? Enggak juga. Saya dan Samuji masih belajar. Kami belajar untuk bisa mengajar anak dengan lebih baik. Bahkan saat ini pun kami juga masih belajar. Tidak berhenti, nanti harus, kalau istilahnya level done, kita harus masih ujian lagi. Kita masih ujian dan lagi untuk teknik yang lebih baik. Saya dan Samuji waktu tahun 2013 itu ditemukan dengan seorang guru yang cara melatihnya berbeda. Jadi saya juga dibentuk di situ untuk menemukan style saya dan kemampuan saya yang lebih baik. Dan itu efeknya sampai sekarang saya masih harus belajar dan ternyata memang lebih baik. Gitu. Jadi pelatih pasti biasanya akan memberikan bukan hanya skill, tapi juga kemampuan mengontrol diri. Seperti tadi Bu Yuliana jelaskan, courage, respect, leadership, physical fitness, self confidence. Sebenarnya banyak hal yang bisa kami berikan kalau kami latih waktu itu di Dojang. Tapi kami juga berharap bahwa kami juga masih bisa belajar lebih banyak ya. Ini kan proses umur hidup untuk kami bisa ngajar seperti ini. Oke, Sabam Yuda saya boleh nambahin dikit ya? Silakan. Boleh ya? Oke. Maaf. Bu Juliana tadi mau ngomong gitu ya, Mas. Enggak. Kebetulan kalau di bela diri itu yang saya alami nih, sama seperti yang Sabam Yuda, buktinya yang Sabam Yuda sebutkan tadi, kita memorable. Jadi ingat pelatihnya siapa. Bahkan udah kelewat masa gitu, kalau ketemu di jalan, datang langsung lari, langsung hormat. Itu memorable banget, jadi punya kesan. Jadi kalau misalnya sudah nggak berlatih lama, tapi dia punya kesan, apalagi dia kesannya positif dan itu mendalam sekali, itu ketemu dimanapun, kondisi apapun, dia akan ingat, oh itu pelatih saya, lari, ketemu, Sabam Nim, gitu. Itu sama seperti buktinya 2013, Sabam Yuda masih ingat loh, saya aja nggak ingat. Ya, loh, kita tendang-tendangan gimana gak ingat? Kita setiap Oktober kita sparring, Kyorugi. Setiap Oktober. Menuju tua mulai memikunkan diri ya, Bang. Ya, kebetulan saya dan Sabam Yuda ini terpaut satu hari ulang tahunnya. Ya. Jadi suatu hari kita dipertemukan memang sengaja gitu. Jadi kalau kita mau siapa nih yang dapat kuenya hari ini, jadi kita di-fight-kan gitu. Yang menang dapat kuenya. Iya. Beneran serius. Nggak tahu ide siapa itu. Terima kasih sudah diingatkan sama Yuda. Demikian, Sabam Harum. Oke, Sabam Jimmy katanya ada apa video ini testimoni. Oh iya. Ya, kebetulan saya ada testimoni dari salah satu wali murid saya. Ini tentang anaknya yang punya, awalnya dia susah mengkoordinasikan, sekarang dia. Silakan saya. Oke, bentar ya. Terima kasih Bu Juliana. Bentar. Maaf. Si anak Elgar yang kebetulan dia adalah junior Hapkido kelas saat ini di Keraksaan Probolinggo. Alasan saya pertama kali mengikutkan Elgar untuk ikut Hapkido kelas itu untuk wahananya dia, untuk wadahnya dia untuk melepaskan energinya yang termasuk berlebihan karena memang dia didiagnosa sebagai hyperactive disorder. Tapi di luar ekspektasi saya, setelah ikut Hapkido kelas sampai 1 tahun ini, dia memiliki stamina yang lebih prima. Maaf, videonya masih putus ya? Iya, separuh tadi itu.
Oke, saya coba lagi ya kalau gitu ya. Maaf ya, kadang-kadang memang suka ini, suka ngambek. Ini kelihatan? Jadi separuh. Kegeser. Kegeser. Baik, baik, baik. Maaf untuk technical issue. Mari kita coba sekali lagi. Saya buka pakai program lain. Oke, Better. mudah-mudahan yang ini lebih baik. Let's see. Mari kita ulang dari awal. Halo, saya Dina, saya ibu dari anak Elgar yang kebetulan dia adalah junior Hapkido kelas saat ini di Keraksaan Probolinggo. Alasan saya pertama kali mengikutkan Elgar untuk ikut Hapkido kelas itu untuk wahananya dia untuk wadahnya dia untuk melepaskan energinya yang termasuk berlebihan karena memang dia didiagnosa sebagai hyperactive disorder. Tapi di luar ekspektasi saya, setelah ikut Hapkido kelas sampai 1 tahun ini, dia memiliki stamina yang lebih prima. Daya fokusnya meningkat juga. Jadi akhirnya kita meneruskan sendiri dan dia sendiri punya kedisiplinan sendiri untuk ikut. Salah satu keunggulan yang saya suka pertama staminanya dia memang sudah sangat bagus. Sekarang ini kalau misalnya ditanya dia sudah pernah ke air terjun, kebetulan di wilayah kami di Bermi, terus sudah pernah ke air terjun yang juga cukup terkenal yaitu Tirai Bidadari. Lalu juga yang paling keunggulan kedua yang saya suka itu adalah kedisiplinan dia terhadap waktu. Lalu selain itu, ya yang ketiga memang akhirnya membentuk karakternya dia karena dia memang memiliki hyperactive disorder ya, jadi tenaganya agak terlampiaskan. Tapi yang keempat itu yang paling saya suka itu adalah dia mulai fokus. Ya saya berharap dia bisa meneruskannya dan ternyata sekarang ini dia meneruskan dengan keinginan sendiri. Jadi kalau misalnya sudah harinya Hapkido dia langsung berangkat dan menggunakan seragam. Jadi saya sangat berterima kasih karena Sabem yang kebetulan di Hapkido kelas cukup baik dan mengajar dengan dengan sangat sabar anak saya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga Hapkido kelas tidak berhenti sampai di sini aja. Terima kasih. Di sini nih saya bisa menyimpulkan sebenarnya latihan bela diri itu bukan hanya perkara teknik atau materi latihan secara fisik, tapi juga membantu banyak segi hal yang diajarkan oleh pelatih. Dan namanya pembelajaran ketika dilakukan terus-menerus untuk waktu yang cukup lama, itu akan menjadi bekal yang nggak hanya hilang pada saat masa pendek, tapi juga bakal dijadikan bekal mereka gimana mereka bersosialisasi saat tumbuh dewasa nanti. Seperti itu. Bener nggak Sabem Jimmy, Sabem Yuda? Betul, ya. Oke. Benar-benar sangat bermanfaat dan saya berharap obrolan kita hari ini menjawab begitu banyak pertanyaan ataupun kekhawatiran para orang tua tentang kaitan ikut atau disiplin latihan bela diri dengan perkembangan emosi anak. Sebelumnya kita bakal cek pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin sudah masuk. Bisa tolong bantu saya Sabem Yuda? Ya. Yuli. Ada 2 pertanyaan ya. Ini saya harus minta bantuan Mas Deko. Saya mau bertanya bagaimana mengatasi tantrum anak ADHD hiperaktif yang over sampai anak melempar barang dan menolak untuk mengikuti instruksi. Pertanyaan pertama. Yang kedua, penyebab utamanya apa? Yang ketiga, pengaruh makanan. Apakah karena pengaruh makanan yang tidak diet? Oke, silakan Mas Deko. 5 detik. Ya, terima kasih Sabam. Ini kalau saya jawab bisa 2 jam sendiri, jadi saya coba persingkat. Ya, doakan saya. Jadi intinya ibu harus memahami kondisi anak, seberapa kemampuan dia dalam berkomunikasi. Tadi kan tidak mau ikuti instruksi, dia nggak mau atau nggak paham atau bagaimana itu harus jelas dulu.
harus lebih detail, konsepnya harus detail, kejadiannya harus detail. Kita harus tahu apa yang diperhatikan dari kondisi anak, bagaimana kejadiannya sebelum dia tantrum itu. Jadi banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Tapi kalau soal makan memang ada kemungkinan. Saran saya langsung aja tes alergi, bisa itu di ahli gizi, itu di poligizi biasanya, itu bisa. Jadi jangan serta-merta termakan gosip ya, bahwa semua anak autism nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan tepung, segala macam. Tidak semuanya. Jadi lebih pasti jika ibu datang tes alergi sendiri, itu akan ada sangat spesifik, nanti akan tahu, oh alerginya sama gulanya dari coklat ini. Kalau gula dari coklat ini enggak apa-apa. Itu bisa Ibu, bisa seperti itu. Saya pernah ada murid seperti itu. Jadi kenapa kalau tantrum, jadi ya itu ya yang saya bisa jawab sesingkat itu hanya bisa sampai situ. Jadi pahami aja itunya, karakternya anak dulu. Ya. Ini saya nambahkan sedikit, boleh ya, Sabam ya? Silakan. Ini soalnya ini kalau mau belajar tantrum Bapak Ibu ya, Pak Deko ini ahlinya. Jadi kalau membicarakan tantrum aja bisa 2 jam. Jadi ini benar-benar bisa 2 jam. Jadi cuman gini, pada saat membicarakan tantrum itu yang penting sebenarnya secara singkat itu adalah disiplin. Jadi pertanyaannya apa yang dimau oleh anak? Kalau saya secara singkat ya, apa yang dimau oleh anak saat melakukan tantrum? Nah, apa yang dimau itu nggak bisa dikasih, karena kalau dikasih dia akan dia akan mengulang lagi. Terus kita bilang, kenapa kok tambah mengulang? Ya, karena dia berhasil. Misalnya, kalau dia tantrum, dia nggak usah kerja PR. Misalnya gitu ya. Ya, jadi lain kali dia tambah tantrum lagi. Terus kita bilang, kenapa nih anak tambah tantrum? Ya, karena dia mendapatkan apa yang dia mau. Jadi, solusinya bagaimana? Solusinya tetap disiplin itu tetap harus jalan, tapi dengan trik-trik tertentu. Nah, kalau trik-trik tertentu seperti apa, itu mesti dikomunikasikan dengan Pak Deko lagi nanti untuk detailnya, karena masalah setiap anak itu sangat berbeda, sangat unik ya Pak ya. Ya, masing-masing anak itu sangat unik, jadi memang itu harus dibahas lagi. Terus yang kedua soal diet, diet bisa mempengaruhi Bu, tapi bukan penyebab. Jadi saya merasa tidak ada gunanya sampai kita merasa, wah dulu kecil suka makan coklat misalnya, dulu kecil suka begini. Itu adalah biasanya diet itu menjadi pemicu atau memperburuk keadaan. Jadi misalnya ada orang yang lebih sensitif terhadap kopi. Kalau minum kopi nggak bisa tidur. Ada orang minum kopi nggak masalah, tidur aja gitu ya. Jadi kita tahu masing-masing orang itu punya kesensitivitas sendiri terhadap makanan sendiri. Jadi buat anak-anak ADHD, misalnya tadi tanyanya ADHD ya, jadi apakah ada makanan tertentu men-trigger, mungkin tambah lebih nggak bisa fokus, lebih ini, iya pasti. Pasti itu sangat ya. Jadi, nah kalau untuk anak ADHD yang paling penting adalah struktur. Struktur itu sangat penting, dia harus tahu ini waktunya belajar, ini waktunya tidur, ini waktunya apa gitu ya. Struktur itu mesti rapi, mesti tepat, baru dia bisa belajar mengontrol diri sendiri. Seperti tadi contohnya tadi, orang tuanya yang salah satu muridnya Sabam Jimmy ya kayaknya itu ya, yang menunjukkan dari Hapkido itu kan ada disiplinnya, dia udah tahu nih waktunya itu harus terstruktur, nggak bisa terjadi 1-2 minggu langsung maunya otomatis struktur gitu, enggak ya. Terjadi setelah berbulan-bulan, jadi anak itu punya satu merasakan aman dalam struktur tertentu gitu. Teman Desan. Terima kasih. Terima kasih. Semoga ini bisa membantu menjawab pertanyaan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Sabam Yuda. Ya. Ini dari Michael Fernando ya. Ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau sebaliknya jika orang tua membuat kekerasan terhadap anak sampai trauma? Itu cara mengatasinya bagaimana? Itu pertanyaannya. Mungkin ini lebih tepat dibantu jawab Bu Yuli. Okay. Ya. Kalau untuk ini kan tanya orang tua membuat kekerasan terhadap anak sampai trauma. Nah, mengatasinya terhadap anaknya gitu ya. Misalnya anak itu menjadi anak didik kita, gitu pertanyaannya ya. Kira-kira ya. Ini si Michael. Kurang spesifik ya. Sih sebenarnya pertanyaannya. Ya, nah, kalau memang gini, kalau memang anaknya mengalami trauma dengan kekerasan, yang harus kita ajarkan bahwa
bahwa kita mengajarkan nilai-nilai yang baik. Karena posisi guru sebagai pendidik, saya asumsi nih sebagai pendidik yang punya murid seperti itu, kita nggak bisa serta-merta mengatakan papamu salah, mamamu salah, itu nggak boleh ya. Itu kita melangkahi batas-batas. Tapi kita mengatakan, kita menempatkan kekerasan itu boleh nggak? Kalau sama orang lain boleh nggak? Bagaimana caranya kita memakai bela diri ini untuk membela kita? Jadi nilai-nilai itu yang harus ditanamkan dan harus kita menunjukkan sebagai guru, menunjukkan bahwa ini cara yang benar dalam berelasi. Jadi misalnya pada saat anak melakukan kesalahan, disiplinnya itu seperti apa? Itu memberikan contoh yang benar. Karena memang kita harus tahu batas-batas kita ya sebagai guru, seberapa terbuka orang tua gitu. Nah, jadi yang perlu kita berikan dengan kapasitas guru, itu kita mensupport anak itu dengan memberikan contoh yang benar, perilaku yang benar seperti apa. Gitu. Kalau boleh saya tambahin nih, yang berkaitan dengan barusan yang Bu Yuli ucapkan tentang apa hubungannya, gimana pelatihnya mentreatment anaknya begitu tahu mengalami hal yang seperti itu, ini balik lagi ke awal ya. Makanya kenapa sebelum mengikutkan anak bela diri atau ketika anak remaja itu tertarik bela diri, ketahui dulu karakter pelatihnya seperti apa. Jangan serta-merta begitu dojang itu memiliki, wah dojang ini kualitasnya bagus, banyak menang kayak gini. Tapi yang paling penting, karakter gurunya seperti apa, metode latihannya yang diberikan, nilai-nilai yang diajarkan itu seperti apa. Karena kalau kita mendapat, tidak semua, tidak memukul rata. Ketika kita mendapatkan seorang sosok guru, guru apapun itu, tidak menutup hanya di guru bela diri, ketika mendapatkan sosok guru yang mungkin emosian, mungkin cara mendidik atau pendekatannya kurang baik, itu juga akan mempengaruhi pola pikir anaknya nanti. Seperti itu. Gimana Bu Yuli? Benar nggak sih apa yang saya pikirkan seperti ini? Oh iya, sangat benar ya. Karena gini, ditambah lagi pada saat anak yang sudah mengalami trauma kekerasan sama orang tua, maka setiap relasi yang kita bangun dengan anak itu haruslah menjadi relasi yang counter. Jadi yang membalance bahwa relasi itu bukan berdasarkan siapa kuat dia hebat. Karena kalau aksi kekerasan kan gitu ya, dia taat sama orang tua karena orang tuanya lebih kuat, bisa melakukan kekerasan secara fisik kepada anaknya. Nah, kalau seperti itu, dia harus mengetahui bahwa ada orang yang lebih kuat dari saya, tapi tidak memanfaatkan dan tidak menyiksa saya. Nah, itu yang harus kita model, harus ditunjukkan oleh pelatih. Nah, ini sangat penting. Dan juga pelatih harus sensitif pada saat menyampaikan, mungkin kita mendorong, caranya mendorong itu mungkin kalau sama orang lain, anak lain, bisa, ayo, kamu bisa, ayo, mana, umpamanya dengan kata-kata yang memanas-manasin anaknya gitu ya. Tapi mungkin untuk anak ini harus kita sensitif, mungkin ada kata-kata yang men-trigger perasaan kecil dia, jadi dia membuat dia merasa tidak berdaya. Jadi itu yang harus sensitif di situ. Jadi mungkin ada komunikasi juga kesensitivitas dari pelatih. Jadi sangat penting benar Sabum untuk tahu siapa pelatihnya dan tolong bangun relasi dengan pelatihnya. Jadi kalau ada apa-apa di rumah anaknya gimana dikomunikasikan juga dengan pelatihnya. Jadi ada hubungan gitu ya, timbal balik antara orang tua dan pelatih. Betul. Oke, terima kasih. Udah cukup itu aja nggak pertanyaan ya, Sabam Yuda? Ya, tentunya kami senang sekali untuk bisa membahas banyak hal ya. Mungkin teman-teman di sini apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke brosur, ke nomornya, nomor Sabum Jimmy yang ada di brosur, boleh dipertanyakan di situ. Mungkin siapa tahu memang kita bisa menjawab atau memberikan satu materi lagi, 2 materi lagi di mana tentang hari ini tentang disiplin, besok harinya mungkin tentang hal yang lain seperti trauma, bagaimana kita mengatasi diri sendiri. Kan kita selalu membayangkan bahwa disiplin itu adalah tentang kekerasan, stiff. Kalau bahasa kita stiff harus berdiri di tempat, bukan. Disiplin itu juga sesuatu yang fleksibel, di mana kita bisa mengatasi masalah-masalah dengan naik turunnya masalah, dengan emosi kita yang naik turun, kita bisa tetap disiplin. Itu berarti disiplin itu bukan suatu state, tapi itu adalah suatu proses kita mau nggak berjuang. Dan proses perjuangan ini kan banyak di bela diri yang saya dan Sabum Jimmy ajarkan, itu kita turutkan, kita masukkan ke dalam gerakan-gerakan. Contohnya gerakan pukulan, itu di mana mereka mukul sampai capek. Dan itu membentuk mereka untuk bisa striving, mereka berjuang untuk sesuatu. Setidaknya mereka berjuang untuk tidak dimarahin pelatihnya misalnya gitu. Padahal
Kadang-kadang kalau kita marah itu acting aja, kita nggak pernah marah beneran kok. Betul, Marah betul. itu cuma Ya. pasang taring, enggak. Cuma pura-pura marah gitu. Tujuannya apa? Kita ingin membentuk mereka. Dan nggak semua anak kita marahin juga. Artinya anak-anak tertentu harus dipus dengan cara itu. Harus dipus dengan kita menjadi orang yang tegas terhadap kesalahan gitu. Karena setiap kali mereka mengulang, berarti itu adalah hal yang harus mereka rubah. Ada anak lain yang gampang dibentuk, tapi ada juga yang sulit gitu. Dan sentuhan terhadap anak-anak bisa berbeda. Kenapa saya dan Sabung Jimmy menyukai bela diri? Karena di situ ada sentuhannya. Kita bisa memberikan pelajaran-pelajaran baik untuk hidup. Ya, saya sangat senang sekali kalau bisa bahas itu suatu saat nanti. Gimana, Sabung Jimmy? Betul, setuju. Mungkin sama Jimmy mau nambahin, ada yang tambahin, Ya. silakan. Anak-anak sekarang saya tambahin ya, mungkin salah satu dipengaruhi oleh gadget ya. Mungkin hampir lebih dari 60-70% mereka itu tanpa harus bertanya ke orang tua, mereka bertanya dengan gadget, kalau istilahnya Syekh Google gitu ya. Dia tinggal tanya, ketik apa, dia udah dapat jawabannya tanpa harus ada sungkan, harus kamu belum usianya sekian, enggak. Jadi yang harus ditanamkan yang betul Sabam Yuda tadi itu salah satunya adalah nilai. Attitude, akhlak itu didapatkan salah satunya ya metodenya di dalam bela diri. Supaya apa? Anak-anak itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia pilih. Apa yang dia mau. Jangan sampai dia menerima tapi dia tidak tahu. Nah, kalau dia ada rasa responsible, respect itu tadi, dia akan menyadari bahwa oh ini karena kasih sayang orang tua saya dan saya harus melakukan, harus berbuat ini, begitu. Begitu Sabom. Terima kasih. Terima kasih. Bagus banget. Terima kasih buat semua narasumber yang sudah hadir, yang udah ngeluangin waktunya, dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah join seminar ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada kesan-pesan singkat dari para narasumber. Bu Yuli dulu, mungkin? Silakan. Oke. Kalau dari saya cuma singkat aja. Dari saya sih pesan-pesan satu adalah biar bagaimana disiplin anak adalah tanggung jawab orang tua. Jadi bukanlah sesuatu yang kita bebankan baik kepada guru maupun kepada pelatih, tetapi guru dan pelatih bisalah menjadi partner dalam melakukan sebuah disiplin. Nah, disitulah relasi antara guru atau pelatih dengan orang tua itu harus dibangun. Itu dari saya. Terima kasih. Untuk Pak Deko, silakan. Ya, saya mungkin singkat aja. Tadi kan saya nilai dari yang video dari testimoni orang tua tadi, bahwa bahkan orang tua pun tidak menduga akan ada progres dari anak. Jadi memang kita emang harus sedikit leap of faith ya, kita harus bisa percaya pada proses, kita nggak bisa hanya melihat dari kulitnya aja bahwa oh ini bagus fasilitasnya, oh ini orangnya baik, tapi kita harus ikuti prosesnya, gimana tekniknya gimana sih, jadi tujuannya apa, harus pelan-pelan, harus percaya. Dan memang hasilnya memang akan diperoleh tidak sebentar, karena yang kita bicarakan ini anak ya, murid ya, bukan kue atau robot gitu ya. Jadi memang percayalah pada proses. Kasih. Bukan instan, bukan mie gelas soalnya. Benar. Oke, mungkin pesan singkat dari Sabung Yuda. Ya, saya mewakili para pelatih di Indonesia ya, atau di seluruh dunia mungkin. Para pelatih ini kami juga mempunyai keinginan-keinginan, tapi kami tahu bahwa banyak aset yang lebih penting daripada kami. Saya, Sabung Jimmy, dan teman-teman saya pelatih itu kadang menginginkan anak-anak itu lebih baik, tapi lebih baik itu dalam arti memenuhi kriteria kami sebagai pelatih. Nah, kadang itu bisa menjadi kesalahan kami. Kami menyadari kalau kami bisa melatih pun karena memang anak-anak itu memang mereka mempunyai kebutuhan dan mereka mempunyai talenta yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Cuman seringkali kalau seorang pelatih yang tidak mengerti, mereka akan membuat anak itu bingung dengan apa yang mereka punya. Tugas kami sebagai pelatih adalah membuat mereka versi terbaik. Jadi kalau di dalam dojang atau dalam tempat latihan, meskipun nggak di dojang sekalipun,
tidak tertutup kemungkinan bahwa kami tetap menajamkan mereka. Jadi setelah latihan kah, atau lewat WA group, saya punya WA group dengan murid-murid saya yang remaja-remaja itu, dan biasanya di situ kita bisa untuk menajamkan mereka. Itu porsi kami, itu adalah porsi pelatih. Yang sebenarnya yang menurut saya itu pelatih harus lakukan. Oke, Sabam Jimmy, sebentar ya. Pesan singkatnya, saya tunda sebentar aja. Ini ada usulan dari Bu Yuliana yang menurut saya bagus banget. Mungkin ada peserta yang saat ini ingin bertanya secara langsung, bakal kita bantu jawab. Mungkin jadi bisa di on ini ya, suaranya di onin. Mungkin ada yang ingin bertanya, kita bakal langsung jawab di sini. Suaranya mungkin bisa bantu tolong untuk dibuka suaranya semua. Mestinya bisa unmute sendiri kok, Sabam. Oke, buat Kalau para ada. Oke. Silakan ya. langsung bertanya, bisa di unmute. Oh, bisa... ini Bu Lia. Silakan Bu Lia. Oke, selamat malam. Selamat malam. Bu. Maaf ya, nggak apa-apa, saya lagi off video karena memang lagi ribut. Iya, silakan, nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya buat jawabannya tadi atas pertanyaan saya tentang anak ADHD yang hiperaktif, cukup membantu. Tapi boleh saya bertanya langsung? Ini anak nih, kita udah kerjasama sama orang tua ya, bahwa secara makanan yang dikonsumsi itu kan sudah diet, tapi nih anak hiperaktif banget karena memang sudah mendapat instruksi contoh seminggu, tapi nanti 2 minggu ke depan beda gitu loh. Beda, padahal dia kan aktivitas cuma di rumah nih semenjak pandemik ya. Nggak ada pengaruh dari luar yang membuat dia jadi lebih hiperaktif gitu. Itu boleh saya tahu nggak apa yang paling menyebabkan dia jadinya tidak setiap hari itu berbeda gitu, maksudnya tidak konsisten ya, tantrumnya dia itu bisa tiba-tiba gitu loh. Jadi kita bingung, orang tua juga bingung, saya juga sebagai terapis kan bingung gitu loh, datangnya dari mana gitu. Terima kasih. Bu Yuli bisa minta tolong bantu? Ya, saya bantu. Ini juga Pak Deko bisa membantu nih, saya langsung add aja Pak Deko ya. Ini jadi Bu Lia ini, maaf Bu Lia ini sebagai terapis ya Bu ya? Iya, benar. Oke, sebagai terapis. Terapis apa bisa Bu? Pendidikan? Iya, untuk SLP? Atau ABK. ABK aja secara general ya? Iya, bukan OT, maksudnya lebih ke kemampuan gitu ya? Bukan spesifik benar. OT atau SI, oke. Nah, Nah, ini pertanyaan yang sulit ya pada saat kita nggak bisa mengetahui anaknya, kita nggak tahu keadaan di rumah, terus kok berubah-ubah dari mana. Nah, begini, kalau nggak ada perubahan, ada kemungkinan ini anak lagi dalam proses mencari titik, saya suka bilang apa ya, cari button to push gitu ya. Jadi, mencari trigger point di mana sampai tantrumnya itu berhasil. Jadi dia mencoba tantrum 1, nggak berhasil. Nanti minggu depan muncul lagi tuh tantrum 2, nggak berhasil. Nanti muncul lagi tantrum 3, nggak berhasil. Nah, jadi pada saat masa seperti ini mungkin aja dia, saya nggak tahu usianya berapa Bu ya, kalau boleh tahu kira-kira aja. Saya pegang 2 ya. Satu itu ada yang umur 10 tahun, yang satu lagi dia umur 4 tahun 2 bulan. Tapi yang lebih keseringan tantrum itu yang kecil, yang 4 tahun 2 bulan. Oke. Nah, sekarang gini Bu, pada saat kalau memang penegakan ADHD, Bu ya, memang dia masalahnya penegakan ADHD agak susah ya buat usia 4 tahun. Tapi gini, biasanya anak-anak yang ADHD kebanyakan itu cukup kreatif. Jadi dalam arti pada saat dia berusaha melakukan sesuatu nggak dapat dia mau, dia akan berusaha lebih kreatif lagi, dia nggak mau. Nah, kalau saya dalam terapi perilaku kita melihat itu ada kecenderungan itu dalam kurva naik. Nah, ini yang sangat-sangat berhati-hati kita jangan sampai pada saat dia lagi kurva perilakunya naik itu kita memberikan apa yang dia mau melalui tantrum. Karena kalau begitu dia akan belajar, nah ini nih caranya nih untuk dapat saya mau gitu ya. Kalau kemarin dia cuma teriak, hari ini dia lempar barang, besok dia mukul orang, besok dia coret tembok gitu ya. Itu perilakunya escalating, itu dia berusaha mencari.
dia berusaha mengetes di mana kalau saya bilangnya namanya anak ini belajar boundaries. Gitu ya. Jadi umpamanya ini boundariesnya temboknya tuh di mana, dia berusaha ditabrakin dulu tuh. Dia tabrakin, dia lihat nih ini tembok kokoh atau bisa didorong. Kalau bisa didorong seberapa jauh bisa saya dorong, bisa saya dobrak. Nah, itu sangat normal. Jadi disitulah kita harus berhati-hati, kita melihat sebenarnya yang dia mau, yang tadi Pak Deko bilang ya, sebenarnya tujuannya ini apa nih belakangnya ini. Kalau kita sih, kalau saya, karena saya background saya banyaknya di perilaku, di terapi perilaku, selalu melihat, nih tujuannya apa dulu, sebenarnya apa yang dia mau, munculnya kapan. Nah, jangan pakai feeling, dicatat aja. Dia ngapain tantrum, hari ini dia tantrumnya begini, tanggal begini, jam segini sampai jam segini, ngapain, maunya apa kira-kira. Nah, besok-besok ini dicatat, terus kita lihat nih polanya di mana ya. Biasanya itu tantrum itu kenapa? Apalagi kalau anak kecil ya Bu ya. Anak kecil dilihat dulu capek enggak, ngantuk enggak. Dia mungkin lagi nonton, terus tiba-tiba terapi. Ya, jadi situasi enggak enak. Mungkin dia habis dimarahin mamanya atau dia lapar gitu ya. Nah, itu sangat-sangat mudah ya, trigger-trigger seperti itu tuh yang dia nggak bisa jelaskan. Anak kecil itu lucu ya, kalau kecil begitu lapar pun dia nggak tahu kalau dia lapar, pokoknya marah-marah aja gitu. Ngantuk aja dia nggak tahu kalau dia ngantuk, dia marah-marah aja gitu, mencak-mencak, teriak-teriak, ternyata dia ngantuk gitu. Nah, jadi itu dari saya sih. Mungkin Pak Deko lebih bisa menambahkan. Iya, sudah bisa ngomong Bu? Sudah bisa. Sudah Pak. Satu kalimat penuh bisa? Iya, satu kalimat. Paling dia hanya kalimat yang biasa dia mau. Contoh, Mama saya mau ke mall, itu doang. Tapi untuk yang lain, peristiwa yang lain belum. Oh, kalau instruksi yang diberikan Bu Lia seperti apa biasanya? Instruksi, karena kan ini masih terapis sama saya, kan masih hampir 4 bulan ya. Instruksinya paling untuk mengenali keluarga, terus juga untuk duduk tenang di kursi, terus juga untuk mengetahui itu instruksi atau perintah, bahwa dia itu sedang diperintah untuk bisa juga merespon komunikasi. Berapa lama Bu bisa duduk di kursi? Kenapa Pak? Berapa lama bisa duduk di kursinya? Kemarin itu sempat ya 3 bulan, tapi nggak tahu akhir-akhir ini jadi kayak tantrum balik, nggak ngerti juga kan, kurang paham saya. Kok tiba-tiba ya nih anak yang awalnya bisa dengerin, udah patuh, tapi tiba-tiba tantrumnya langsung meledak gitu loh. Bisa sampai ngangkat kursi, ngangkat meja gitu. Jadi bingung kan. Iya, sudah bisa sepeda roda 2? Ya Pak? Sepeda roda 2 sudah bisa Bu? Oh, bisa? Bisa. Ya, itu aja Bu. Jadi diperhatikan makannya sebelum belajar. Jadi kalau makannya nggak perlu full day, tapi minimal sebelum belajar kasih waktu 1-2 jam tuh jangan makan yang aneh-aneh dulu. Karena kita belum ada tes alergi, jadi benar-benar main aman aja, nggak usah yang manis-manis, nggak usah yang tepung-tepung, nggak usah dulu. Kalau bisa olahraga dulu sebelum belajar. Jadi sebelum belajar olahraga dulu, baru mau duduk di kursi mau terapi silahkan, tapi sebelumnya harus sama terapi oralnya dilanjutkan. Oke. Basicnya itu aja dulu di. Oke, terima kasih Pak. Ya. Saya tambahkan sedikit boleh Pak ya? Saya tambahkan dikit. Bu Lia, kalau anaknya memang ADHD, benar ADHD, ada kemungkinan Bu, kalau dulu nurut sekarang enggak, ada kemungkinan bosan Bu. Oh, bosan ya? Itu sangat memungkinkan Bu. Jadi gini ya, pada saat anak ADHD itu biasa stimulasi harus terus bertambah. Jadi walaupun struktur itu penting, aktivitas nggak boleh membosankan, karena bagi mereka nggak ada lagi cara yang lain. Jadi bagaimana caranya ya mereka menimbulkan dia protes gitu, karena dia udah tahu. Jadi dia udah tahu nanti habis ini aku disuruh sini, aku nggak mau, disuruh duduk aku nggak mau, suruh ini gitu ya. Nah jadi itu juga kalau memang ADHD Bu ya, ini kan saya nggak tahu diagnosanya apakah udah tegak atau belum gitu ya. Cuman kalau memang diagnosanya ADHD, kreativitas itu sangat penting. Jadi gini, struktur itu tetap ada. Ini waktunya belajar, ini waktunya kita terapi. Ini kalau saya sih nggak suka bilang terapi Bu, saatnya bermain. Hari ini kita bermain aja, terus bawa mainan. Saya suka bilang jadi terapis itu seperti magician ya, punya kotak. Kalau saya dulu waktu masih terapi sama anak, sekarang juga selalu ada kotak gitu ya. Jadi selalu ada mainan, jadi anak selalu ngintipin, what do you bring miss? Gitu ya, selalu tuh liatin ada apa di situ.
Dan saya suka jadi kan setiap minggu tuh agak ada sesuatu yang berbeda, walaupun nanti setelah berapa minggu diputer, kan nggak mungkin itu terus-terusan beli mainan ya. Tapi diputer gitulah mainannya. Jadi kita nggak bawa banyak, tapi berbeda-beda setiap berapa minggu. Jadi setelah seminggu ganti lagi, seminggu ganti lagi. Nah, itu buat kreasi ini sih, buat variasi aja, Bu. Tapi memang faktornya banyak banget. Jadi ini sulit betul-betul bantu sampai kecil, Bu, karena kita nggak tahu situasi. Oke, terima kasih. Semoga itu sangat membantu ya, Ibu Lia. Kita buka waktu ke pertanyaan lagi ya. Mungkin teman-teman yang hadir saat ini ada yang mau langsung bertanya, bisa langsung di on-mute, langsung bisa ngomong untuk bertanya. Menurut saya memang kedisiplinan tuh buat semua. Jadi yang pertama tadi saya omongkan apa ya kira ya? Yang paling harus ngerti memang pelatih ya. Nah, yang tadi dari pertanyaan tadi, bagaimana orang tua mendisiplinkan anaknya, dia sendiri harus disiplin tuh hal-hal tertentu, dia harus tepat memberikannya. Jadi tidak boleh kita memberikan toleransi. Sebenarnya kadang toleransi itu bukan buat anaknya, tapi buat ibunya mungkin. Bukan buat kuliah ya, tapi buat orang tua sih merasa aduh capek ya. Jadi kita kadang seringkali juga nggak disiplin juga ya, gitu ya. Aduh udah deh, nggak usah deh, nggak apa-apa kamu tantrum tak kasih aja kayak gitu. Ngerti maksud saya ya? Kedisiplinan kan memang ya dua arah, yaitu tadi tidak serta-merta harus itu satu arah kenceng, enggak, itu dua arah untuk saya, untuk semua. Kalau saya ngomong sesuatu untuk dilakukan, ya itu berlaku juga bagi saya. Betul nggak, Sam Jimmy? Ya, betul. Murid disuruh push up, kita sendiri nggak push up, ya curang itu. Saya belum. Oh gitu, pengakuan ini. Jadi 2 kalinya. Jadi kalau murid itu melakukan satu aktivitas push up 10 kali, gurunya ya bisa 2 kali atau 3 kalinya. Jangan sampai kalah lah gitu. Oh iya, tadi yang anak murid saya itu tadi usianya 5 tahun ya. Jadi 5 tahun. Jadi itu juga sangat ya pengalaman buat saya. Bahkan setiap kali karena orang tuanya merasakan manfaat tadi, setiap kali kita ngajar, kita selalu dibawain makanan, dibelikan makanan tanpa ada delay. Beneran, serius. Dan setiap kali saya datang ke rumahnya, saya selalu dibawain sesuatu. Dan dia bukan orang yang berada, tapi dia merasakan sendiri bahwa itu berdampak baik buat anaknya dan memberikan apresiasi buat gurunya. Sama Tolong kalau makanan dibagi ya, Bang ya. Gimana? Tolong kalau makanan dibagi. Oke, ini ada Diyu. Bapak entah Ibu, ini ada yang on mute. Mungkin mau bertanya untuk Diyu. Oke, nggak ada ya mungkin ya. Berarti kita tutup sampai di sini, Sabam? Ya. Tadi Sabam Jimmy belum closing, Sabam. Iya, Jimmy, monggo. Silakan. Untuk closingnya merangkum ya. Merangkum semua. Udah 1 jam lewat, nggak berasa ya, Sabam. Monggo, Sabam, untuk pesan singkatnya. SMS, pesan singkat. Ya, tadi beberapa teman saya pelatih juga cukup hadir. Ada senior saya tadi, Sabam Nim Leo juga, terus Sabam Ferry Fadilah itu dianya ngajar di Bali, yang satunya di Jakarta, di di sana juga pasti memiliki karakteristik anak yang berbeda-beda. Tapi closing dari saya sama seperti yang Sabang Yuda. Halo? Ya. Putus ya? Enggak. Putus ya? Nah, ini sabotasenya Sabang Yuda ya kayak gini. Kalau saya mau closing. Enggak. Tapi intinya saya bersyukur bisa ketemu Bu Juliana, Pak Deko, Sabam Harum juga Sabam Yuda. Kita bisa sharing banyak hal-hal. Jadi saya itu ibaratnya praktis gitu. Saya berdasarkan pengalaman. Tapi kalau ketemu sama Bu Juliana, Mas Deko ini secara teoritis itu saya banyak menerima banyak masukan ya. Betul. Supaya saya bisa bagaimana cara memperlakukan anak secara teori tapi secara benar begitu, tidak asal. Nah, itu yang saya bersyukur bisa kenal. Semoga tidak hanya di sini aja, dan semoga Bu Juliana sama Mas Deko nggak bosen ya melihat saya terus habis gini. Jangan sampai ada rasa mual ya atau rasa pingin lakukan
Angin bem, muntah-muntah. Saya junior banget dan sama seperti Sabam Yuda sampaikan tadi bahwa kita belajar sampai saat ini kita belajar karena ngajarin anak itu suatu keunikan tersendiri dan bahkan saya merasakan manfaatnya tapi tidak dari anaknya tapi dari orang tuanya itu tadi yang saya ceritakan. Terima kasih Sabam Yuda, terima kasih Sabam Harum. Terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman, terima kasih narasumber yang sudah hadir, menyempatkan waktunya di sini sangat-sangat bermanfaat. Bahkan buat saya pribadi, saya juga orang tua dari 2 orang anak, saya juga seorang pelatih. Materi kali ini benar-benar bermanfaat banget buat saya orang tua dan saya pribadi sebagai seorang pelatih. Sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup hari ini. Selamat malam, salam sehat semua. Tuhan berkati. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Terima kasih. Bye-bye. Ini mau foto dulu Kak? Nggak usah? Boleh dong. Boleh Ya. foto ya. Tapi sudah ada yang live sih. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa. Nggak apa-apa, yang ada aja ya. Yang ada Kita aja. aja. Kalau mau menunjukkan videonya juga boleh. boleh. Ya, show video yang masih ya. sisa, yang masih sisa. Ya, Michael, ada Michael, Bulia boleh, Brave, Ibrahim, Pak Yudi, Yudi, ya. Febrano, Diyu ini bapak atau ibu ya? Ini kayaknya audionya nggak ke-connect dari tadi. Ya. Kemungkinan masih baru belajar. Jadi mestinya itu audionya nggak ke-connect. Ya nggak apa-apa ya. Kayaknya pada malu semua. Kita aja kalau gitu. Oke, mari 1, 2, 3, smile. Sip, thank you. Thank you. Terima kasih. Have a good night. Happy good night, happy weekend. God bless you all. Good night semua, Ibu Lia. Terima kasih. Loh, Terima kasih. Sabam Yuda udah keluar dulu ya. Ini Diyu masih, oke sudah selesai. Sudah, saya kick. Oh gitu. Sabam Yuda saya nggak kick loh, Sabam Yuda putus sendiri loh. Yang lainnya saya kick di ke waiting room. Oh, tak kira Sabam Yuda. Loh, enggak, Sabam Yuda keluar duluan ini. Iya, Sabam Yuda ini kenapa keluar duluan? Bentar,